Di dataran tinggi Tanah Gayo, Kampung Kegarang, udara sejuk menyapa setiap pagi. Kabut tipis menari di antara barisan pohon kopi yang harum semerbak. Dari tanah inilah tumbuh semangat yang tak pernah padam. Semangat para guru yang berjuang menyalakan cahaya ilmu di tengah kehidupan masyarakat yang sederhana, hangat, dan penuh nilai-nilai gotong royong. Kabupaten Aceh Tengah dikenal bukan hanya karena kopinya yang mendunia, tetapi juga karena keindahan hati para pendidik yang terus menanamkan makna belajar bagi generasi muda Gayo. Disinilah saya memulai perjalanan ini, bukan sekedar mendidik, tetapi menemani guru untuk kembali memahami arti belajar yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamil SPD, Kepala SMP Negeri 25 Takengon, memberikan apresiasi kepada Bapak Ahmad Reza Zailani SPD atas dedikasinya sebagai tutor dalam mendorong perubahan nyata di dunia pendidikan melalui pendampingan dan berbagai praktik baik lintas mata pelajaran dan sekolah. Beliau telah menginspirasi banyak guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. Semoga semangat transformasi ini terus menyebar dan membawa manfaat bagi pendidikan di Aceh Tengah dan Indonesia. Oke, kemarin dari soal yang Ibu berikan ini tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan benar. Ada apa? Tidak paham, Bu. Nggak paham, kan bisa belajar lewat HP, baca buku. Nah, karena kalian tidak menjawab dengan benar soal ini, hari ini maunya Ibu kalian mengulanginya, menjawab harus sampai benar. Ya, diulang kembali, silakan dijawab. Lihat soalnya di sini, tulis di buku catatan kalian. Kalau kalian seperti ini terus, nanti kalian tidak naik kelas. Ibu tidak bisa bertanggung jawab kok kalian tetap tinggal di kelas 2 ya. Ya, silakan dikerjakan kembali, Ibu kasih kesempatan. Kalau memang nilainya masih tidak bagus, Ibu tidak menjamin kalian akan naik kelas. Pak Reza mau masuk? Benar, Bu. Aduh Gimana? Pak, ada yang mau saya diskusikan sebentar. Ini masalah si berkah Miko ini saya lihat ini nilainya sangat rendah, itu terus banyak kerjaan untuk di rumah itu tidak dikerjakan dan tidak dikumpul. Itu bagaimana ya Pak? Tantangan terberat bukanlah kemampuan guru mengajar, melainkan kebiasaan lama yang sulit diubah. Banyak guru yang belum terbiasa melihat belajar sebagai proses tumbuh bersama murid. Oke, lanjut. Dalam satu perencanaan pembelajaran harus ada minimal 3 atau 4, bahkan harus ada semua DPL. DPL itu dimensi profil lulusan. Tadi kita udah lihat Bu Lisa ya. Bu Lisa luar biasa loh. RPM-nya udah siap. mengakomodir dari semua aktivitas sekolah. Ini salah satu elemen atau yang komponen. masuk ke dalam sana. Ya betul. Berarti untuk meningkatkan Enggak, kognitif, pengetahuan dasar. pengetahuan dasar kognitif sama numerasi. Dari undang-undangnya Bapak Ibu, syarat wajib RPM itu 3, TP, kegiatan pembelajaran, asesmen 3. Yang jadi problem adalah itu kan ada 4 komponen itu, identifikasi hingga sampai ke asesmen. Nah, yang keempat itu wajib berulang, namun misalnya di identifikasi mau dia dibuat CP, TP, berbalik. Pengalaman belajar yang pertama itu memahami, yang kedua itu mengaplikasi, yang ketiga itu adalah merefleksi. PBB-nya itu peluang kita untuk itu semua. Nah, Bapak ya. Terus ini karena saya ingin merubah perilaku dan tingkah laku siswa. Betul, karena memang pada zaman saat ini PR pertama itu Bu ya, perilaku anak-anak bukan. Persamaan garis lurus Pak. Untuk kelas berapa Bu? Kelas 8 B. Kelas 8B. Oke. Ketika kalian sedang melihat video, silahkan tulis yang tentunya. Nanti Ibu tanya. Setuju? Setuju.
yang siklus hidupnya ini saya buka lagi. Oke, lanjut ya. Nah, yang ini tentang siklus hidupnya, siklus hidup. Kemudian yang ini lanjut lagi ke tentang ini proses pembuatan benang dalam tubuhnya ya. Dari tubuhnya kemudian diproses jadi sebuah kain. Yang kedua ulat kecil, yang ketiga ulat besar, lalu kepompong dan hingga menjadi kupu-kupu. Penjelasan secara detail dan pengertiannya. Ulat sutra berkembang biak melalui proses metamorfosis sempurna yang mencakup Dalam setiap sesi pendampingan, saya mengajak guru untuk memahami kembali prinsip pembelajaran bermakna, bahwa belajar harus berpihak pada murid, relevan dengan kehidupan nyata, menumbuhkan rasa ingin tahu dan memberi ruang bagi refleksi. Perlahan, suasana kelas berubah. Murid tidak lagi pasif mendengarkan, tetapi aktif bertanya dan bereksperimen. Mereka menemukan bahwa belajar adalah bagian dari hidup mereka sehari-hari. Guru pun mulai menemukan kepuasan baru, bukan karena nilai murid tinggi, tetapi karena mereka melihat murid benar-benar memahami apa yang mereka pelajari. Dari perubahan di kelas, saya mengajak guru-guru untuk saling belajar dan saling menginspirasi. Melalui forum berbagi praktik baik, para guru menjadi lebih terbuka. Mereka saling mendukung, saling memberi umpan balik, dan mulai menciptakan kegiatan lintas mata pelajaran yang melibatkan pengalaman nyata murid. Kini, banyak guru menyiapkan ruang bagi murid untuk bertanya, bereksperimen, dan berbagi pengalaman. Murid menjadi lebih percaya diri, lebih berani berpendapat, dan lebih aktif di kelas. Sementara guru merasakan kepuasan baru dari setiap proses belajar yang mereka ciptakan. Rasa mie goreng. Gimana yang sudah dibuat? Coba ibu lihat katalognya. Iya, udah bagus tuh, mie goreng enak. Baik. Beli satu gratis satu ya. Iya, kirain kalian mau buat beli satu bayar satu gitu. Ya boleh, silakan buat promosi ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan asesmen awal. Siapa nih yang bersedia maju? Saya. Nah, setelah belajar dengan Bu Ija, bagaimana perasaannya anak-anak? dengan Bu Liza kami jadi lebih memahami pelajaran IPS, Pak. Alhamdulillah, kalau begitu Bu Ija, selamat, pembelajaran sekarang jadi lebih baik. Terima kasih Pak Reza. Pembelajaran mendalam tidak hanya berorientasi pada nilai, namun juga memberdayakan ide dan gagasan anak sesuai dengan potensi mereka miliki. Terima kasih Pak Ahmad Reza Zailani atas bimbingannya. Kini pembelajaran saya menjadi lebih kontekstual. Saya Al Supriyadi, guru Bahasa Indonesia dan sekaligus sebagai Ketua MGMP Bahasa Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah, mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Bapak Ahmad Reza Zailani atas materi pembelajaran mendalam yang benar-benar membuka wawasan saya sebagai guru. Selama ini saya lebih banyak fokus pada penyampaian materi, tetapi setelah pelatihan ini saya menyadari pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Sekarang saya lebih bersemangat untuk merancang kegiatan belajar yang membuat siswa benar-benar memahami, bukan sekedar menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Sisri yang merupakan kawan sejawat berbagi praktik baik dalam pembelajaran mendalam, sehingga harapan kami untuk Pak Reza ini sendiri terus dapat berbagi praktik baik sehingga bermanfaat untuk kita semua, sehingga pembelajaran mendalam di satuan pendidikan itu dapat dijalankan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Tanong gayo ngamur bahabatangan